Harus ketutup loh, Ma. Kalau udah sampai sana harus cuci tangan begini loh. Ma, jaga jarak loh, jangan berkerumun. Maaf, kacamatanya di mana? Teman-teman, taat sama protokol kesehatan ya. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Selamat mengikuti ibadah streaming. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Apa kabar anak-anak di rumah? Luar biasa. Apa kabarmu dari ini? Luar biasa. Biasa-biasa. Oh, luar biasa kabar kita hari ini. Sudah siap memuji Tuhan? Yang siap memuji katakan amin. Amin. Yang siap melompat untuk Tuhan, mari kita hentakkan kaki kita. Yeay. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau bermain game lebih dahulu. Apa tuh? Oke, sekarang sebelum kita bermain, kita cari pasangan. Tapi sekarang kita nggak boleh berhadapan, kita punggung-punggungan. Nah, yuk, cari pasangan. Nah, adik-adik di rumah, anak-anak di rumah, kalian boleh cari benda, ditaruh di depan kaki kalian. Nih. Nah, benda apa aja? Ini pakai, Tante Febe pakai koin. Nah, kalian boleh pakai gelas plastik ya. Oke, kita mau bermain kepala, pundak, lutut, kaki. Kalian tahu lagu itu? Tahu kan? Kalau kepala, kita akan pegang kepala kita. Mana kepala? Pundak, lutut, kaki. Kaki harus pegang pergelangan kaki ya. Nanti kalau Tante Febe nyanyinya kepala, pundak, lutut, kaki, sentuh di situ. Nanti kalau Tante Febe ngomongnya perut, ya kalian harus pegang perut. Oke? Nah, kalau nanti Tante Febe ngomong ambil, kalian harus ambil benda yang di depan kalian. Lebih seru lagi kalau kalian mainnya ngajak mama di rumah atau papa di rumah. Kemudian berpunggung-punggungan ya. Oke, siap semuanya? Siap. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, perut, kaki, perut, kaki. Kepala, pundak, 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 pundak. Ambil. Sudah? Main lagi? Lagi, oh. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, perut, lutut, perut, lutut. Kepala, perut, kaki, 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 kaki. Mana lah keliru toh. Coba lagi. Kepala, pundak, kepala, pundak, 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 pundak. Kepala, perut, kaki, perut, kaki, perut, kaki. Kepala, pundak, lutut, perut. Keliru. Kepala, pundak, lutut, perut, lutut, perut. Kepala, perut, perut, pundak, perut, pundak. Ambil. Yo, sekarang kita mau berdoa.
Yuk kita berdoa, tutup mata, lipat tangan. Kita akan awali ibadah kita dengan doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kami mau memuji nama-Mu, kami mau meninggikan nama-Mu, kami mau bersorak untuk Engkau, kami mau melompat dan kami mau menari untuk Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami mau menyenangkan Engkau dengan puji-pujian kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu dan biarlah Tuhan setiap benih firman-Mu boleh tertanam, tumbuh, berbuah dalam hidup kami. Bapa urapi ibadah kami pagi hari ini walaupun hanya melalui streaming, tapi kami percaya Engkau Tuhan yang tidak terbatas pada ruang dan waktu. Terima kasih Bapa, berkati kami semua, berkati kakak-kakak yang ada di sini, berkati kami yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mau bersuka cita di dalam Engkau. Kami mau mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Kalau adik-adik yang siap memuji Tuhan dan semangat memuji Tuhan, katakan amin. 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 Oh, haleluya. Adik-adik, kakak mau tanya nih, di sini siapa yang punya idola? Coba lambai-lambaikan tangan yang punya idola. Oh, Kak Revi punya idola? Punya dong. Siapa Kak idolanya? Aldo. Idolanya Kak Revi. Di dalam negeri atau luar negeri? Terserah, boleh. Agnes Mo. Oh, Agnes Mo. Kak Kesia? Kalau idolanya Kak Kezia Tuhan Yesus. Wah, Tuhan Yesus. Kok sama kita? Oke, Wow. jadi adik-adik, kakak tuh punya satu idola, namanya Tuhan Yesus, ya Tuhan kita. Amin. Tuhan kita adalah role model ya, perlu kita untuk meneladani Tuhan Yesus. Maka dari itu, mari sama-sama adik-adik kita angkat satu pujian yang berjudul, apa Kak Kesia? Yesus idolaku.
ketika kita percaya kepada Tuhan, semua yang sakit disembuhkan. Amin. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Haleluya. Adik-adik masih semangat pada pagi hari ini? Masih semangat enggak kakak-kakak? Oh, masih semangat. Mau menari buat Tuhan? Amin. Yuk kita menyanyikan lagu Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Daud menari. Yuk, Bila Roh Allah ada di dalamku. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari setidak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari setidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari setidak menari. Bukan menari,
kehidupan kita akan menari seperti Daud menari. Puji Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa ketika firman Tuhan ditaburkan, firman itu akan menguatkan setiap kehidupan kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami yakin akan setiap mujizat-Mu terjadi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Sama-sama katakan, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Katakan, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman. Terima kasih Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Kami aman sebab Engkau yang berserta dengan kami. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa. Katakan, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. amin Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang sudah dalam kehidupan mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan Lagi katakan, bagi Tuhan tiada yang dipulihkannya. mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan
mujizatnya disediakan bagiku. Yuk adik-adik di rumah, sama-sama kita angkat tangan kita, katakan bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Katakan ku diangkat. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita sama-sama mau sembah Tuhan. Haleluya. 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 Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Kau sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh yakin dan percaya bahwa bagi Engkau tidak mustahil. Kami percaya Tuhan, Engkau sediakan mujizat-Mu dalam kehidupan kami. Bahkan hari ini, detik ini Tuhan, Engkau sediakan bagi kami mujizat-Mu Tuhan. Ketika kami lemah Tuhan, ketika kami sakit, kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami, menguatkan iman kepercayaan kami Tuhan. Bahkan sebentar firman-Mu akan disampaikan, Engkau akan berkati setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Biarlah mereka boleh bertumbuh di dalam Engkau, mereka semakin mengenal Engkau, semakin mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah karena kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Jumpa lagi bersama kita bertiga. Ada Kak Pinkan, Kak Trea, dan Kak Karen. Hari ini sebelum kita semua mau mendengarkan firman Tuhan, Kak Pinkan mau memberikan sebuah ilustrasi buat adik-adik yang ada di rumah. Jadi, apa aja nih yang kita butuhkan? Nih, yang pertama kita butuh pasta gigi. Lalu yang kedua ada wadah kecil. Dan yang terakhir yaitu sendok kecil. Jadi, Kak Pinkan akan nyuruh Kak Trea dan Kak Karen untuk mengeluarkan isi pasta gigi ini ke dalam wadah yang tersedia. Bisa Kak Trea dan Kak Karen? Bisa dong. Oke, kalau gitu mari kita coba. Oke, kita mulai ya. 3, 2, 1. Ayo, siapa yang bisa duluan? Kak Trea atau Kak Karen nih? Ayo. Siapa nih? Wah, ternyata Kak Trea duluan ya. Atau Kak Karen? Wah, Kak Karen duluan. Pemenangnya adalah Kak Karen. Nah, Kak Karen jangan senang dulu. Kak Pinkan masih punya satu tantangan lagi buat kalian berdua. Tantangannya adalah kalian harus memasukkan pasta gigi ini ke dalam wadah aslinya. Gimana tuh? Bisa nggak? Kita lihat ya. Oke, kita mulai ya. 3, 2, 1. Wah, kira-kira bisa nggak nih? Masukin odolnya ke dalam wadahnya kembali. Ini susah
susah banget Kak Pinggan ya nggak Kak Keren? Susah kan? Susah ya? Mustahil ini Kak Pinggan. Bener banget yang Kak Trea bilang. Karena memang nggak mungkin untuk kita bisa memasukkan isi ini ke dalam wadah sebenarnya menjadi utuh kembali. Nah, tapi hal ini nggak berlaku untuk Tuhan Yesus. Karena bagi Dia, semua hal yang kita katakan mustahil, itu tidak ada yang mustahil. Percaya nggak kalau nggak ada yang mustahil? Percaya. Percaya dong. Nah, kegiatan ini hanyalah gambaran untuk kalian semua, supaya kalian bisa benar-benar paham. Nah, sama seperti cerita di minggu lalu, di mana Tuhan Yesus bisa mencelikan mata orang buta, yang lumpuh bisa menjadi berjalan, itu semua karena Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh Kak Glery, kita akan menyaksikan video tentang 10 orang kusta berikut ini. Ini Yesus. Dia adalah anak Allah dan sang juru selamat dunia. Yesus melakukan banyak mujizat ketika ia menjelma menjadi manusia. Suatu hari, ia hendak pergi ke Yerusalem, tetapi di tengah perjalanannya, ada 10 orang kusta menghampirinya. Zaman itu, penyakit kusta adalah penyakit yang mengerikan, sehingga mereka harus diusir dari rumah mereka, dan mereka akan disebut najis. Tidak ada orang yang mau dekat dengan mereka. Saat ke-10 orang kusta ini menemui Yesus, mereka meminta kepada Yesus untuk mentahirkan kusta mereka. Yesus, kasihanilah kami. Lalu Yesus berkata kepada mereka, pergilah, perlihatkanlah dirimu pada imam. Dalam perjalanannya, mereka semua disembuhkan. Saat menyadari hal itu, salah satu dari mereka berbalik kepada Yesus sambil memuliakan nama Tuhan. Ia bersyukur, berterima kasih pada Yesus atas kesembuhannya. Bukankah aku menyembuhkan 10 orang? Tetapi di manakah yang 9? Tidak ada yang datang kembali pada Yesus kecuali 1 orang ini. Lalu Yesus berkata pada seorang Samaria itu, berdiri dan pergilah, imanmu telah menyelamatkanmu. Lalu pergilah ia dengan keadaan yang sudah tahir. Shalom, adik-adik yang di rumah, puji Tuhan, di kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali meskipun lewat online, adik-adik streaming dari rumah, tapi percayalah bahwa Tuhan tetap ada di rumah adik-adik, amin. Puji Tuhan, lagu firman Tuhan berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bahkan kita sudah melihat ilustrasi dari kakak-kakak yang cantik, bahwa kesembuhan yang sempurna itu hanya datang daripada Tuhan. Obat-obatan manusia terbatas. Tetapi sekali Tuhan yang berfirman, pasti terjadi pemulihan, pasti terjadi kesembuhan, pasti terjadi mujizat. Semuanya pasti terjadi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya adik-adik di hari-hari ini harus tetap bersyukur di dalam Tuhan. Kenapa harus bersyukur? Karena di luar sana banyak sekali anak-anak yang tidak seperti adik-adik di rumah. Adik-adik bisa merasakan tidur yang nyenyak, adik-adik bisa merasakan makan yang enak. Di luar sana banyak anak-anak yang mungkin hidupnya tidak seperti adik-adik sekalian di rumah. Tapi Kak, tempat tidurku kok jelek ya, bantalku jelek, nggak ada gambar Barbie-nya, nggak ada gambar Tayonya, nggak ada gambar Harry Potternya, nggak ada gambar Tinkerbell-nya. Wah jelek Kak. Tetap bersyukur karena di luar sana banyak sekali anak-anak yang tinggal di bawah kolong jembatan, mereka tidak punya orang tua, mereka tidak punya teman bermain dan lain sebagainya. Makanya adik-adik harus tetap bersyukur di dalam Tuhan. Tuhan masih pelihara adik-adik dengan kesehatan, kekuatan. Tapi Kak, aku kok nggak ganteng ya? Aku tuh jelek, aku tuh nggak cantik, aku tuh gope, tahu gope nggak? Godek pendek. Aku tuh nggak pasung. Gimana ya Kak ya?
Apa aku harus operasi plastik? Wah enggak, masih kecil kok ya operasi plastik, enggak lah. Jadi kita harus tetap bersyukur di dalam Tuhan. Di sana, di luar sana banyak anak-anak yang membutuhkan pertolongan Tuhan, yang membutuhkan uluran tangan Tuhan. Adik-adik masih bisa bersyukur karena adik-adik masih terpelihara oleh Tuhan. Banyak sekali juga orang-orang di luar sana, mereka nggak punya tangan, mereka nggak punya kaki, tapi mereka masih bisa bersyukur. Mereka masih bisa berterima kasih kepada Tuhan. Mereka masih bisa bahagia. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa mereka masih bisa bahagia? Ini rahasianya. Adik-adik besarin dulu volumenya, volume di handphone adik-adik. Adik-adik deketin. Kakak kasih tahu rahasianya. Rahasianya seperti ini. Kenapa mereka bisa bahagia meskipun tangan mereka udah nggak ada jarinya, kaki mereka udah nggak ada jarinya. Kenapa mereka masih bisa bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan? Seperti ini, kakak kasih tahu rahasianya ya. Mereka bukan lari, mereka bukan marah, bukan ngambek kepada Tuhan, tapi mereka berbalik kepada Tuhan. Mereka bilang terima kasih Tuhan, mereka bersyukur kepada Tuhan. Mereka nikmati hidup mereka walaupun tidak punya jari, tidak punya tangan, tidak punya kaki. Mereka masih bisa bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, pemelihara kehidupan mereka. Hari ini juga kita akan bicara tentang 10 orang kusta. 10 orang kusta ayatnya ada di Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Adik-adik bisa baca di rumah, adik-adik bisa renungkan di rumah bagaimana kejadian yang terjadi pada saat 10 orang kusta disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Jadi apa sih itu kusta itu? Jadi dulu pada zaman Tuhan Yesus, kusta itu adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Penyakit yang susah disembuhkan. Tangan bisa meleleh, kaki bisa meleleh, kayak es bisa meleleh, ya kan? Tapi es bikin ngiler. Kalau kusta bikin ngeri, bukan bikin ngiler. Tapi aku mau kena kusta biar tanganku meleleh. Oh enggak, jangan, biar keren, enggak. Ayo yuk main bakar-bakaran sama teman biar tangan meleleh. Jangan. Penyakit kusta itu kalau pada zaman dulu, pada zaman Tuhan Yesus, itu adalah penyakit yang sangat susah disembuhkan. Makanya hari ini pesan dari kakak, kalau ada saudara, adik-adik, ada mama, ada papa yang sedang sakit, pesan kakak dari tempat ini, berdoa untuk mereka. Katakan bahwa kuasa Tuhan tetap sama dari dulu, saat ini sampai selamanya. Mujizat masih ada di dalam setiap kehidupan adik-adik, orang tua adik-adik. Kalaupun mereka sakit, adik-adik bisa berdoa. Adik-adik bisa berkata, Ma, Papa, kuasa Tuhan tetap sama dari dulu sampai sekarang. Ada 2 poin yang kita akan pelajari. Poin yang pertama, kalau yang bisa catat, di rumah pasti semua punya buku, semua pasti punya pulpen. Poin yang pertama adik-adik bisa catat, bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kita lihat ya, adik-adik bisa buka Lukas 17 ayat 15 dan 16. Kakak bacakan firman Tuhan. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Ayat 16. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Kita lihat di sini firman Tuhan jelas berkata, ada orang Samaria yang kembali kepada Tuhan, mengucap syukur berterima kasih atas apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan pribadinya. Jangan sampai kita yang sudah terima berkat Tuhan, sudah terima kelimpahan daripada Tuhan, kita sudah hidup enak, Tuhan kasih handphone, Tuhan kasih barang mahal, kita malah keenakan, kita malah kesenangan. Senang main ML, senang main PUBG, senang main FF dan lain sebagainya. Sehingga kita lupa sama Tuhan. Tuhan Yesus gak nuntut 9 orang ini kembali kepada Tuhan untuk berterima kasih. Tapi Tuhan malah senang kepada 1 orang ini karena dia kembali berterima kasih kepada Tuhan. Banyak anak-anak di hari-hari ini gak tahu berterima kasih kepada orang tuanya. Kakak punya contoh, ada beberapa yang kakak bawa di sini. Adik-adik bisa lihat. Yang pertama dari perkara yang kecil. Meskipun adik-adik cuma dikasih permen 1, belajarlah berterima kasih. Meskipun adik-adik cuma
extra hot, sambal ya. Sambal. Kalaupun adik-adik makan KFC bareng, berbagilah sama-sama teman-teman adik-adik. Nih, saya kasih sambal biar pedes dikit ya kan. Ada juga ini Pepsodent. Disuruh sama mama. Contohnya Alo aja deh. Alo, beliin mama Pepsodent. Nanti mama kasih 1.000. Ah, nggak mau mama. Mama aja pergi ke warung beli Pepsodent. Nanti adek kasih 2.000. Ini kan anak-anak yang tidak tahu berterima kasih. Anak-anak seperti ini yang Tuhan nggak seneng. Sama seperti 9 orang ini. Mereka ketika terima kesembuhan daripada Tuhan, mereka nggak kembali berterima kasih kepada Tuhan. Malah justru keenakan, keasikan, kesenangan dengan apa yang mereka terima. Tetapi pesan hari ini, ketika adik-adik terima apapun dari teman, dari orang tua, belajarlah berterima kasih. Ada satu lagi nih, kuota. 1 unlimited. Wah, ini adik-adik pasti senang semua kalau dikasih kuota, apalagi zaman sekarang. Buat streaming ya masih mending. Tapi kalau buat nonton-nonton hal-hal yang tidak penting, buat searching hal-hal yang tidak penting, buat main-main game yang tidak penting, tapi kita belajar bersama-sama. Adik-adik di COTW Kids yang ada, semuanya pasti tahu berterima kasih kepada Tuhan, meskipun dari hal yang kecil. Amin. Adik-adik pasti semua tahu berterima kasih. Poin yang kedua adalah tahu diri. Kenapa? Ayat 17 berkata seperti ini firman Tuhan. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Jadi di sini Yesus berkata, Tuhan tanya, bukannya 9 orang tadi sudah sembuh? Mereka mana? Jadi jangan sampai juga adik-adik sudah terima kesembuhan dari Tuhan, adik-adik malah lupa sama Tuhan. Tuhan sudah kasih kesembuhan yang sempurna, adik-adik malah lupa sama Tuhan. Di kesempatan hari ini, taruh dalam pikiran adik-adik, taruh dalam pikiran kita semua, bahwa Tuhan itu memberi kesembuhan yang sempurna. Kakak sudah bilang di awal tadi, manusia terbatas memberi kesembuhan, obat-obatan terbatas, tetapi sekali Tuhan yang berfirman, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi taruh dalam pikiran kita, apapun yang terjadi, belajarlah mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah sembuhkan, poin yang kedua tadi, tahu diri. Jangan Tuhan baru sembuhkan, sudah main layangan, sudah main kengkengan. Kengkengan tuh apa ya? Main gacok-gacokan gitulah. Nggak tahu diri, nggak tahu berterima kasih kepada Tuhan, nggak bersyukur. Tetapi kalau adik-adik tahu bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan. Kembali bersyukur kepada Tuhan. Bilang Tuhan, terima kasih. Tuhan sudah berikan kesehatan. Saya bisa bernafas, bergerak dengan begitu bebas. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan, sekian firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan. Dan saat ini kita akan melihat ayat mas dari kakak-kakak yang tadi, kakak-kakak yang cantik-cantik tadi. Puji Tuhan. Mari kita menghafal ayat. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Yeremia 17 ayat 14. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Yeremia 17 ayat 14. Puji Tuhan, setiap kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu luar biasa. Siapa yang luar biasa? Tuhan Yesus yang luar biasa. Orang kusta disembuhkan. Ada berapa yang berterima kasih? 1 orang. Yang 9 orang kemana?
mereka pergi, tidak tahu berterima kasih. Nah, anak-anak yang ada di rumah, kita semua harus belajar untuk berterima kasih atas segala sesuatu yang Tuhan Yesus sudah kerjakan, Tuhan Yesus sudah berikan untuk kita semuanya. Kita harus tetap percaya, yakin bahwa Tuhan Yesus senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Sekalipun kita sekarang berada di rumah masing-masing, segala sesuatunya dikerjakan di rumah. Tetapi harus tetap semangat, tetap percaya, tetap yakin bahwa Tuhan Yesus senantiasa ada di dalam kita. Caranya bagaimana? Undang Yesus terus masuk di dalam hati kita. Jangan lupa berdoa, jangan bosan untuk beribadah, jangan bosan untuk baca Alkitab, karena semuanya itu menumbuhkan iman percaya kita semuanya. Jadi adik-adik, teruslah dekat dengan Tuhan. Sekarang sebelum kita akhiri ibadah pada pagi hari ini, kita mau berdoa. Semuanya tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Engkau sudah memberkati ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Setiap anak-anak yang mengikuti lewat streaming sudah diberkati Tuhan. Kami bersyukur mempunyai Allah yang seperti Engkau. Kami bersyukur mempunyai Tuhan Yesus yang luar biasa. Yang di dalamnya tidak ada yang mustahil. Yang segala sesuatu mampu dikerjakannya untuk mendatangkan bagi setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa dan salah kami. Kalau kami seringkali mendukakan Engkau, ampuni kami Tuhan. Tetapi mampukanlah kepada setiap kami anak-anak-Mu untuk senantiasa bersyukur, untuk senantiasa berterima kasih atas segala sesuatu yang sudah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami, mendatangkan kebaikan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tuhan, kalau Engkau sudah mampu menyembuhkan orang-orang yang kusta, Engkau juga yang mampu menyembuhkan setiap kami, anak-anak-Mu yang mungkin sekarang ini sedang terbaring sakit Tuhan. Karena tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Engkau memberkati anak-anak-Mu yang sudah mengikuti ibadah lewat streaming Tuhan. Sekalipun mereka mengikuti ibadah di rumah mereka, tetapi kami percaya bahwa Engkau mencurahkan berkat-Mu atas anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau juga yang akan memberkati bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kalau saat ini masih dalam kesukaran, masih dalam pandemi Tuhan, tetapi kami percaya bahwa Engkau turut campur tangan, Engkau turun tangan untuk menolong bangsa ini Tuhan. Kami mau menyerahkan segala sesuatunya di dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami bersyukur dan kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang seperti Engkau ya Yesus. Terpujilah akan nama-Mu ya Bapa. Kami berdoa dan kami akhiri ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.